Shalom saudara, bersyukur kembali di malam hari ini kita bersama-sama bisa mendengarkan renungan malam. Kita bersyukur sepanjang hari Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kita. Dan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dan berdoa bersama. Saudara, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara dan akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi saudara. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya.
Satu kali Allah berfirman, "Dua hal yang kudengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya." Puji Tuhan, saudara. Mazmur ini adalah Mazmur Daud, di mana yang mau diungkapkan oleh Daud melalui Mazmur ini adalah pengalaman hidupnya, di mana ketenangan yang dia rasakan dalam segala situasi dan kondisi hidupnya adalah dekat dengan Allah. Berkali-kali dia menegaskan bahwa Tuhanlah keselamatannya. Tuhan gunung batunya, kota bentengnya. Dan dia berkata, dia tidak akan goyah ketika dia dekat dengan Allah. Itu sebabnya berkali-kali juga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Daud menghadapi berbagai kondisi dan pengalaman dalam perjalanan hidupnya. Mulai dari profesinya sebagai gembala, dia seringkali menghadapi bahaya binatang buas. Ketika dia menjadi panglima tentara, dia menghadapi berbagai musuh, termasuk Goliat pernah dia hadapi. Demikian juga sebagai raja, Daud juga menghadapi berbagai situasi di dalam kehidupannya. Dan dalam situasi-situasi tersebut, Daud menegaskan berdasarkan pengalaman hidupnya bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dia mengalami bagaimana Allah menyelamatkan dia, membentengi dia. Saudara, dalam segala kondisi kehidupan kita, dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari kehidupan Daud, di mana dalam kondisi-kondisi yang sulit, dia menegaskan bahwa hanya dekat Tuhan dia tenang, karena Allah membentengi hidupnya, karena Allah menyelamatkan hidupnya, sehingga dia menegaskan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, saudara, tetaplah dekat dengan Allah. Alami dan nikmati ketenangan dekat Allah, sekalipun hari ini saudara sedang menghadapi badai kehidupan. Mungkin situasi yang saudara hadapi secara pikiran itu begitu sulit,
itu begitu rumit. Bahkan mungkin itu begitu mengerikan. Tetapi berdasarkan pengalaman Daud, yang juga mengalami situasi-situasi yang bahkan lebih sulit dari situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Itu sebabnya, saudara, biarlah saat ini juga setiap kita, bagaimanapun kondisi kehidupan yang sedang kita jalani, mari kita putuskan untuk kita hidup tetap dekat dengan Allah. Untuk kita menjalani semuanya tetap dekat dengan Allah. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun mungkin kita tidak memahaminya, tetapi tetaplah dekat dengan Allah. Sebab Dialah kota benteng dan gunung batu kita. Dialah yang sanggup menyelamatkan dalam segala kondisi kehidupan kita. Tetaplah dekat dengan Allah dan alami ketenangan ketika kita dekat dengan Allah. Seperti Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Sekalipun kita tidak memahaminya, tetapi yakini dan imanilah satu hal, bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita, sanggup campur tangan, sanggup membela kita, sanggup menyelesaikan masalah kita, sanggup menyembuhkan penyakit kita, sanggup memberi jalan keluar atas segala persoalan kita. Sekalipun saat ini kita belum melihatnya di depan mata kita, tapi imani bahwa Allah sanggup dan tetap mendekatkan diri kepadanya dan alami ketenangan sekalipun badai masih berlangsung. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan saudara, setelah beberapa kali Daud menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang, dia menyampaikan di dalam mazmurnya di pasal 62 ini, bagaimana cara dia untuk tetap dekat dengan Allah dan mengalami ketenangan dekat dengan Allah. Dia menegaskan hal tersebut melalui nasihat yang dia beri kepada umat-umat Tuhan. Bagaimana untuk tetap dekat dengan Tuhan dan mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan, sekalipun dalam badai hidup yang sedang dialami. Di mana di ayat 9 dia berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat." Hal pertama yang diajarkan oleh Daud melalui mazmur ini, ketika dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan dalam segala kondisi hidupnya, dia ajarkan kepada umat-umat supaya mereka juga tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia menegaskan kepada mereka
bagaimana cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berkata, yang pertama, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Artinya itulah yang dialami oleh Daud. Dalam segala kondisi kehidupannya, dalam setiap situasi yang dia alami, dia berkata, percaya kepada Tuhan setiap waktu. Saat baik, saat sulit, bahkan saat badai sekalipun, setiap waktu percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian, dia tetap dekat dengan Tuhan dan mengalami ketenangan. Saudara, apapun kondisi yang kita alami saat ini, tetaplah alami ketenangan dan nikmati ketenangan dekat dengan Tuhan. Dengan tetap percaya kepada Dia setiap waktu. Apapun kondisi hidup kita, seberapa berat pun beban yang sedang saudara tanggung saat ini, seberapa terjal pun perjalanan hidup yang sedang saudara jalani saat ini, tetaplah dekat dengan Allah, dengan tetap percaya kepada Dia dalam setiap waktu, bahwa Dialah kota benteng kita, bahwa Dialah keselamatan kita. Dia sanggup membebaskan kita dari segala kesulitan. Dia sanggup mengangkat beban kita. Percayalah kepada Allah. Maka dengan demikian, Daud berkata, aku tenang dekat dengan Allah. Kemudian saudara, hal yang kedua, cara yang kedua diajarkan oleh Daud, bagaimana tetap dekat dengan Allah dalam segala situasi, sehingga dia mengalami ketenangan dalam segala situasi kehidupannya. Masih di ayat 9 bagian B dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam segala situasi hidupnya, sebagai tindakan tetap hidup dekat dengan Allah, sehingga dia mengalami ketenangan. Dan itu yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yaitu curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saudara, Daud yang tergolong terabaikan di tengah keluarganya, tetapi dia punya sahabat sejati, yaitu Tuhan. Dia punya pembela, yaitu Tuhan. Dan kepada Tuhanlah dia mengungkapkan segala isi hatinya. Saat kesedihan, saat kesulitan, saat dalam bahaya, saat mengucap syukur, dalam segala sesuatu, dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dengan demikianlah dia tetap dekat dengan Tuhan dan mengalami ketenangan daripada Tuhan. Saudara, hal kedua yang harus kita lakukan untuk kita tetap tinggal dekat dengan Allah dan mengalami ketenangan daripada Allah, yaitu dengan
mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Yaitu dengan hidup berseru, hidup berdoa kepada Tuhan. Dengan hidup dalam permohonan kepada Tuhan. Apapun situasi kehidupan saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, berlarilah kepada Tuhan. Dialah kota benteng kita. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dia peduli kepada kita, saudara. Alami ketenangan, tetap dekat dengan Tuhan dengan mengungkapkan segala isi hati kita kepada Dia. Mungkin dalam kehidupan saudara, saudara mengalami saudara tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati saudara. Saudara tidak punya orang-orang yang bisa menjadi tempat saudara bercerita, mengungkapkan isi hati saudara. Tetapi pemazmur ini berkata, Daud ini berkata, dalam pengalamannya sebagai orang yang terabaikan di tengah keluarga, Allah lah tempat dia mengungkapkan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya, sehingga dia tetap dekat dengan Allah dan mengalami ketenangan dalam segala situasi yang dia alami. Itu yang dia ajarkan kepada umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan tetap dekat dengan Tuhan dengan cara mencurahkan segala isi hati mereka di hadapan Tuhan, dengan cara berdoa, hidup dalam doa di hadapan Tuhan. Mari kita jalani segala situasi kehidupan kita, saudara, karena kita punya Tuhan, tempat kita mengadu, tempat kita mencurahkan isi hati kita. Saudara tidak sendiri, sekalipun saudara tidak punya teman atau orang lain yang bisa menjadi tempat saudara mencurahkan isi hati saudara. Seperti pemazmur yang punya Tuhan, tempat dia mencurahkan isi hatinya. Demikian saya dan saudara, Tuhanlah tempat kita mengadu. Tuhanlah tempat kita berseru. Tuhanlah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Dekat dengan Dia ada ketenangan, dan Dialah yang akan menyelamatkan dan membela kita. Kemudian hal ketiga yang ditegaskan dan diajarkan oleh pemazmur bagi umat Tuhan, bagaimana tetap tinggal dekat dengan Tuhan dalam segala kondisi dan mengalami ketenangan daripada Tuhan. Masih di ayat yang ke-9, saudara. Setelah dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Yang kedua dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang ketiga dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya yang ketiga yang harus kita lakukan. Artinya yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur untuk tetap tinggal dekat dengan Tuhan dalam segala kondisi yang dia alami, ialah dengan tetap berlindung kepada Tuhan. Karena memang Dialah kota benteng yang menyelamatkan, kata pemazmur.
pemazmur menghadapi situasi-situasi sulit. Daud seringkali berhadapan dengan bahaya. Nyawanya seringkali terancam. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah perlindungannya. Dan benar, saudara, Tuhanlah kota benteng bagi dia dan menyelamatkan dia setiap kali dia menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupannya. Demikian setiap kita saat ini, saudara. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Tetap dekat dengan Dia, dengan tetap berlindung kepada Dia. Maka seperti Daud, sekalipun seringkali dalam bahaya, tetapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tetap mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan, karena dia menjadikan Tuhan sebagai perlindungan bagi dia. Jadikan Tuhan perlindungan kita, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan jadikan apapun yang menjadi pelindung bagi kita, karena hanya Tuhanlah yang menjadi kota benteng kita. Hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana Daud mengalami ketenangan dalam hidupnya dengan tetap dekat dengan Tuhan. Dan tindakan yang dia lakukan untuk tetap dekat dengan Tuhan, yang dia ajarkan kepada umat-umat Tuhan, ialah dengan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Dengan mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Artinya dengan hidup berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan berlindung kepada Tuhan dalam segala kondisi. Sekali lagi, saudara, saat ini apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, tetap tinggal dekat dengan Tuhan dan alami ketenangan, tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Dia dengan tetap percaya kepada Dia dalam setiap waktu. Dengan tetap berseru kepada Dia dalam setiap waktu. Dan dengan tetap berlindung kepadanya dalam setiap waktu. Maka dengan demikian, saudara, kita akan mengalami ketenangan yang daripada Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dan alami ketenangan daripada Tuhan dengan tetap tinggal dekat dengan Allah. Saat ini, saudara, kita akan kembali berdoa bersama. Mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami bersyukur jika sepanjang hari
Tuhan telah menyertai kami. Dan di malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami juga telah merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap tinggal dekat dengan Engkau, dengan tetap percaya kepadamu dalam segala kondisi, dengan tetap mencurahkan isi hati kami kepadamu dalam segala kondisi, dan dengan tetap berlindung kepadamu dalam segala kondisi. Maka dengan demikian, kami akan mengalami ketenangan tinggal dekat dengan Engkau ya Tuhan, seperti yang dialami oleh pemazmur. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Kami akan tetap tinggal dekat dengan Allah. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat malam hari ini Tuhan, kami kembali menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, Engkau yang mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala keberadaan kami. Engkau yang tahu kondisi kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami datang mengungkapkan isi hati kami kepadamu. Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kepada setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang memikul beban hidup yang berat. Apapun bentuk beban tersebut ya Tuhan, Engkau kiranya yang mengangkat dan memikul beban anak-anak-Mu, sehingga kami akan mengalami ketenangan yang daripada-Mu, kelegaan yang daripada-Mu. Jika beban tersebut adalah penyakit, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Karena Engkau mati di kayu salib untuk menanggung segala penyakit kami. Sembuhkanlah anak-anak-Mu ya Tuhan. Angkat segala beban penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban persoalan hidup, persoalan keluarga, atau persoalan apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau yang memberi jalan keluar atas segala persoalan mereka. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kau yang memberi kelegaan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Apapun bentuk persoalan anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kiranya Engkau juga memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Mungkin dalam situasi-situasi pandemi ini Tuhan, banyak kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tetapi kepadamu kami mencurahkan isi hati kami. Engkau Allah yang sanggup membela umat-umat-Mu dalam segala situasi dan kondisi yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memberi kelancaran, Engkau yang memberi kemajuan bagi setiap usaha pekerjaan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati suami, menjadi suami yang menjadi imam di tengah keluarga, yang membawa keluarganya takut akan Tuhan. Berkati istri-istri ya Tuhan, menjadi istri yang menopang suami, menjadi istri yang mengasihi anak-anak. Berkati semua istri-istri yang membawa keluarga juga takut akan Tuhan. Dan berkati semua anak-anak ya Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, sehingga keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi terang dan saksi di tengah masyarakat. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi. Berkati orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, perlindungan, penyertaan-Mu dalam segala kondisi yang mereka alami ya Tuhan. Engkau yang melindungi mereka, berikan umur yang panjang kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kesehatan juga menjadi bagian mereka ya Tuhan. Ini doa kami bagi orang-orang tua kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami. Berkati setiap saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati seutuhnya keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini Bapa, kami teringat akan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya memberkati bangsa Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Aparat ya Tuhan, Tuhan memberkati semuanya untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Berkati masyarakat di bangsa ini untuk semakin berpikiran maju ya Tuhan, untuk menjaga bangsa ini bersatu, untuk menjaga keutuhan kesatuan bangsa ini.
gereja-Mu ya Tuhan. Jadikan gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu yang bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami datang mencurahkan isi hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat. Berikan kami istirahat yang damai, tentram, tidur nyenyak. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Dan segala pujian, segala penghormatan kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, jika saudara punya permohonan doa, silakan saudara sampaikan di kolom komentar video YouTube-nya. Dan jika saudara punya permohonan doa khusus, silakan saudara kirim melalui nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan di malam hari ini. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah